Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 Manajemen Proyek TI dari Unimed jurusan Ilkom. Sini akan mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul Rancangan Website Penjualan Online pada toko SLC Fahri. Di sini terdapat 4 anggota, yaitu saya sendiri, M. Arif Maulana, kemudian ada Abdul Pahmurozi, ada Muhammad Fadlan Ikromi, dan ada Putri Amelia Lubis. Pertama, abstrak akan dibacakan oleh Putri Amelia Lubis. Waktu dan tempat dipersilakan. Abstrak. Dengar nggak suara gue? Dengar. Toko SRC Fahri merupakan usaha bisnis di bidang penjualan sembako yang meliputi bahan pokok dan lain-lain. Toko SRC Fahri saat ini belum memiliki sebuah website untuk memasarkan penjualan sembako. Sistem transaksi penjualan serta pembuatan laporan pemesanan dan penjualan masih konvensional sehingga memungkinkan adanya kehilangan data. Sehingga diperlukan sebuah media penyimpanan yang baik dan dikelola dengan baik menggunakan sebuah website. Tujuan penelitian ini, penulis ingin membuat sebuah rancangan website penjualan untuk mempermudah toko SRC Fahri dalam mengelola transaksi penjualan. Bentuk pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Bahasa pemrograman dalam merancang website penjualan sembako menggunakan PHP dan HTML. Sedangkan untuk database, penulis menggunakan MySQL. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menghasilkan sebuah website penjualan sembako yang akan membantu toko SFC Fahri dalam mengelola transaksi penjualan dan laporan pemesanan sembako. Pendahuluan. Dalam era digital saat ini, e-commerce atau perdagangan elektronik telah menjadi tren yang semakin populer dan menjadi salah satu opsi belanja yang diinginkan oleh masyarakat. Kehadiran e-commerce memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen dalam berbelanja, termasuk untuk kebutuhan sembako. Toko sembako online adalah salah satu bentuk perdagangan elektronik yang kian banyak diminati oleh masyarakat. Berbagai toko sembako online bermunculan dan menawarkan berbagai produk sembako seperti beras, gula, minyak, tepung, dan bahan makanan lainnya yang dibutuhkan untuk memasak. Namun, seiring dengan munculnya toko sembako online yang semakin banyak, muncul pula persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan inovasi yang tepat agar toko sembako online dapat tetap eksis dan bersaing di pasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat konsumen untuk berbelanja di toko sembako online, serta bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan loyalitas pelanggan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen untuk berbelanja di toko sembako online dan memberikan rekomendasi strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan loyalitas pelanggan. Saya kembalikan kepada moderator. Ari, mikmu masih mati itu, Ri. Baik, saya ulangi. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Yang pertama adalah website. Menurut Adi, dalam jurnal 2010, uh, website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar, diam atau gerak, data animasi suara, video, dan gabungan dari semuanya. Baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink. Selanjutnya ada PHP atau Hypertext Preprocessor. Menurut Eddie Wezaki Smith Dev Community 2011, sebuah bahasa pemrograman web berbasis server atau server side yang mampu memparsing kode PHP dari kode web dengan ekstensi PHP, sehingga menghasilkan tampilan website yang dinamis di sisi klien atau browser.
Selanjutnya ada MySQL. Menurut Answer pada jurnal 2010-nya, perangkat lunak System Management Basis Data SQL atau DBMS dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, MS SQL, PostgreSQL, dan lain-lain. Keempat, ada pengembangan perangkat lunak. Menurut AS Rosa dan Salahuddin M di tahun 2014, model SDLC, air terjun atau waterfall, sering juga disebut sequential linear atau sequential linear atau alur hidup klasik. Model air terjun menyediakan pendekatan alur perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung atau support. Berikut ini adalah contoh dari ilustrasi model waterfall. Yang selanjutnya ada ERD. Menurut Patansia 2012, entity relationship atau diagram atau disingkat dengan ERD adalah gambar yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang kita tinjau. Selanjutnya ada pengujian web. Menurut Salahuddin M dan AS Rosa di tahun 2011, black box testing atau pengujian kotak hitam, yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, metode penelitian akan dibacakan oleh Fadlani Kromi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan 3 metode penelitian. A. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, melakukan pengamatan pada sistem penjualan dan pemesanan yang ada di toko SRC Fahri dan pada beberapa situs yang bersangkutan. Yang kedua ada studi pustaka, melakukan studi pustaka dengan mengambil beberapa referensi yang berkaitan dengan permasalahan pada toko SRC Fahri. B. Metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini menggunakan waterfall. Pada model ini terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada analisa kebutuhan sistem. Penulis melakukan pengamatan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan pada sistem penjualan sembako pada toko SRC Fahri. Yang kedua, desain. Penulis menggunakan IRD, Entity Relationship Diagram, untuk penggambaran model data dan menggunakan MySQL dalam merancang database dan tabel. Yang ketiga ada pengkodean. Dalam pembuatan skrip coding program, penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML. Yang keempat, pengujian. Penulis menggunakan black box testing terhadap rancangan web penjualan sembako untuk mengetahui apakah web yang telah dibuat sudah sesuai apa belum, agar tidak terjadi kesalahan pada saat dijalankan. Dan yang kelima ada support. Untuk menjalankan rancangan website penjualan filter mobil yang telah dibuat, diperlukan suatu hardware sebagai pendukung sistemnya, yaitu CPU, hard disk, monitor, mouse, keyboard, sedangkan software pendukung yaitu sistem operasi Microsoft Windows, database, tool PHP, MyAdmin, dan web server XM. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang akan dibacakan oleh Afdol Fahmur Rozi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem pada rancangan website penjualan toko seperti pada toko SRC Fahri terdiri dari admin dan user. Yang pertama, kebutuhan admin. Admin dapat menambah atau mengganti password username admin. Yang kedua, admin dapat menginput atau mengubah, menghapus, mengedit kategori sembako, dan lain-lain. Yang ketiga, admin dapat mengubah status produk sembako. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan user pelanggan. User dapat melihat dan membeli produk sembako dan lain-lain
yang ada di halaman website. User dapat melihat sembako yang telah dipesan, mengubah jumlah sembako yang dipesan, dan melanjutkan pemesanan dalam keranjang belanja. Yang ketiga, user dapat melihat cara belanja dan pembayaran yang ada di halaman website. Dalam sistem penjualan sembako online, pelanggan dapat memesan dan membeli produk sembako melalui platform online. Setelah melakukan pembayaran, pemesanan akan dilanjutkan dan pengiriman dilakukan ke alamat yang telah ditentukan. Pelanggan juga dapat melacak status pengiriman dan memberikan ulasan terhadap layanan yang diberikan. Sistem penjualan sembako online memiliki beberapa keuntungan dan fitur yang memudahkan pelanggan dalam mendapatkan kebutuhan sembako. Berikut adalah beberapa contoh hasil dan pembahasan terkait sistem penjualan sembako online. Yang pertama itu kemudahan akses. Dengan adanya sistem penjualan sembako online, pelanggan dapat dengan mudah mengakses dan membeli produk sembako dari mana saja dan kapan saja melalui perangkat elektronik mereka, seperti ponsel pintar dan komputer. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk berbelanja sembako tanpa harus pergi ke toko fisik. Yang kedua yaitu pilihan produk yang beragam. Sistem penjualan sembako online umumnya menawarkan berbagai macam produk sembako, mulai dari beras, minyak goreng, gula, tepung, hingga makanan kaleng. Pelanggan dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Untuk cara ordernya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memilih produk yang kita inginkan dan semua sudah tertera di website. Untuk alat tulis, jajanan, sembako, dan lain-lain, sudah tertera juga harganya. Yang kedua, jika barang sudah dipilih, barang yang Anda inginkan masukkan ke keranjang pembelian. Langkah yang ketiga, jika sudah memilih semua barang yang sudah diinginkan, masuk ke menu keranjang untuk melakukan metode pembayaran. Langkah yang selanjutnya yaitu melakukan isi data dengan benar dan melakukan pembayaran melalui payment yang tersedia. Dan jika sudah, terus lanjut check out barangnya. Langkah yang selanjutnya adalah jika ingin mengetahui pesanan Anda sudah diantar atau sebagainya, bisa menghubungi kami dengan mengisi form tersebut. Dalam keseluruhan, sistem penjualan sembako online memberikan kemudahan, aksesibilitas, dan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan sembako pelanggan. Ini juga memberikan platform untuk interaksi antara penjual dan pelanggan, meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam pembelian sembako secara online. Terus selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan dari proyek kami adalah yang pertama, dengan adanya rancangan website penjualan pada toko SRC Fahri ini dapat diharapkan memudahkan pelanggan dalam memesan dan membeli sembako dan lain-lain. Yang kedua yaitu mempermudah mengelola sebuah toko sembako untuk memasarkan produk. Yang ketiga, mempermudah toko SRC Fahri dalam mengelola data transaksi pemesanan sembako dan untuk meningkatkan penjualan. Saran yang bisa kami berikan adalah yang pertama, diperlukan adanya backup data untuk mencegah kehilangan data akibat kelalaian manusia ataupun kesalahan sistem. Yang kedua adalah perlu adanya penambahan fitur pada tampilan website yang menarik lebih banyak pengunjung. Yang ketiga, diharapkan adanya update security untuk keamanan sebuah website. Sekianlah hasil presentasi dari tugas proyek kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Sekian.